Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan sebuah alur ya, tantangan ketahanan pangan menuju daya saing bangsa. Diawali dari peningkatan ketahanan pangan yang meliputi peningkatan ketersediaan, peningkatan keterjangkauan, dan peningkatan konsumsi. Kemudian peningkatan status kesehatan individu, sehat dan aktif. Yang pertama adalah peningkatan kinerja fisik, yang kedua peningkatan kinerja intelektual, yang ketiga peningkatan kinerja kreatif dan inovatif. Nah, kemudian akan mengarah kepada peningkatan atau pertumbuhan ekonomi yang dapat membentuk peningkatan daya saing bangsa. Situasi ketahanan pangan mempertimbangkan 3 indikator, yaitu ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan konsumsi pangan. Menurut Haryadi tahun 2011, tantangan ketahanan pangan meliputi peningkatan ketersediaan pangan, peningkatan keterjangkauan, dan peningkatan kecukupan gizi. Capaian ketahanan pangan meliputi peningkatan keterandalan atau stabilitas, dan peningkatan individu aktif dan sehat. Daya saing bangsa dipengaruhi oleh daya saing individu, yaitu tercapainya status kesehatan individu yang aktif dan sehat. Individu yang aktif, yang sehat dan aktif ini dapat dilihat dari pola peningkatan kinerja fisik, intelektual, dan inovatif. Hal ini yang membawa pengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya tercapai daya saing. Berikut ini adalah gambar dari ruang lingkup tantangan ketahanan pangan. Ya. Beberapa elemen yang meliputi dari peningkatan ketersediaan, kecukupan jumlah, kecukupan mutu, kecukupan gizi dan keamanan, kemudian ditambah dengan peningkatan keterjangkauan yang meliputi keterjangkauan fisik, ekonomi, dan sosial, kesesuaian dengan preferensi, kesesuaian dengan kebiasaan dan budaya, kesesuaian dengan kepercayaan. Dan aspek berikutnya adalah peningkatan kecukupan konsumsi, cukup asupan atau intake, kualitas pengolahan pangan, kualitas sanitasi dan hygiene, kualitas air, kualitas pengasuhan anak. Dan ini yang akan membentuk, 3 hal ini akan membentuk peningkatan keterandalan atau stabilitas yang pada akhirnya mampu membentuk peningkatan individu yang aktif dan sehat. Ketersediaan pangan, pembangunan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan diarahkan untuk menopang kekuatan ekonomi domestik sehingga mampu menyediakan pangan yang cukup secara berkelanjutan bagi seluruh penduduk, utamanya dari produksi dalam negeri dan dalam jumlah keragaman yang cukup, aman, dan terjangkau dari waktu ke waktu. Berikutnya adalah stagnasi produktivitas, antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan pemenuhan kebutuhan dengan ketersediaan. Tantangan dalam stagnasi produksi diakibatkan oleh beberapa hal seperti laju pertumbuhan penduduk, lambatnya penemuan dan pemasyarakatan teknologi inovasi, serta rendahnya insentif finansial untuk menerapkan teknologi, skala usaha dan legalitas kepemilikan lahan, perubahan iklim, dan bencana alam. Stagnasi produktivitas, stagnasi itu maksudnya adalah berhenti. Jadi ada kondisi produktivitas yang monoton, ya, tidak ada pengembangan. Itu stagnasi. Perubahan iklim global merupakan tantangan terkait ketersediaan pangan. Upaya yang selama ini dilakukan untuk mengatasi tantangan perubahan iklim adalah penyesuaian dalam proses usaha tani pangan seperti penyesuaian waktu tanam, pola tanam, penggunaan varietas yang lebih tahan terhadap cekaman iklim, dan pengelolaan air secara efisien. Selain itu, ketersediaan jumlah, ketersediaan mutu, dan gizi juga harus terpenuhi. Nah, perubahan iklim ini merupakan aspek yang di luar kontrol manusia dan salah satunya itu akan
memengaruhi pada tatanan pengelolaan air. Nah, sehingga pada masa sekarang ya, sampai dengan tahun 2021 ini pemerintahan Jokowi sudah membangun beberapa bendungan raksasa di berbagai tempat dalam rangka menjawab dari perubahan iklim yang dapat memengaruhi terhadap proses usaha tani. Yang diharapkan bendungan ini secara berkesinambungan dapat menjadi tempat untuk penyediaan air bagi usaha tani. Salah satu indikatornya adalah ketersediaan energi dan protein. Ketersediaan energi dan protein dihitung dengan mengkonversikan jumlah berbagai jenis pangan yang tersedia, sehingga angka kandungan gizi, peningkatan ketersediaan, kecukupan jumlah, kecukupan mutu, kecukupan gizi, keamanan dan peningkatan keterjangkauan fisik, ekonomi, dan sosial, kesesuaian dengan preferensi, dan kesesuaian dengan kebiasaan dan budaya. Kemudian kesesuaian dengan kepercayaan peningkatan kecukupan konsumsi, kecukupan asupan, kualitas pengolahan pangan, kualitas sanitasi dan hygiene, kualitas air, kualitas pengasuhan anak, peningkatan keterandalan dan stabilitas peningkatan individu aktif dan sehat persatuan tertentu. Ya, pangan yang tersedia dihitung dari produksi domestik ditambah impor dikurangi ekspor pada tahun yang bersangkutan. Ketahanan pangan ini akan memastikan 3 kondisi sebagai berikut. Yang pertama adalah ketersediaan pangan fisik. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan pangan ekonomi, ketersediaan pangan fisik, ketersediaan pangan ekonomi, dan produk yang sehat. Ini akan dipastikan. Ketersediaan pangan fisik ini berarti ekonomi nasional pangan memastikan setidaknya kebutuhan fisiologi terpenuhi, ketersediaan fisik pangan terkait dengan kebutuhan dalam mempertahankan cadangan pangan. Ketersediaan pangan ekonomi yang berarti rumah tangga dengan tingkat ekonomi terlemah dapat mengakses makanan pokok. Jadi masyarakat yang miskin ya itu harus bisa menjangkau. Konsumen harus punya daya beli makanan pokok di pasar. Terus daya beli konsumen itu kan bergantung dari pendapatan dan harga pasar. Produk sehat adalah produk yang bebas dari berbagai bahan yang berbahaya, pestisida dan sebagainya, atau produk yang organik. Akses atau keterjangkauan. Pemenuhan kebutuhan pangan sangatlah penting untuk kelangsungan hidup manusia, sehingga harus dipenuhi setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan biologis primernya. Tapi bukan hanya itu, karena makan juga merupakan persoalan kebiasaan, kepercayaan, dan kebudayaan. Itu menurut Foster 2013.